Halo semuanya, perkenalkan saya Cirilia Bergit Fernandes. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dan cara kerja dari perangkat keras pada komputer. Yang pertama, motherboard. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan semua komponen perangkat keras komputer agar dapat berkomunikasi. Cara kerja dari motherboard yaitu menyediakan jalur dan slot untuk memasang CPU, RAM, GPU, dan perangkat lainnya, serta memastikan semua komponen dapat bekerja sama. Yang kedua, RAM atau Random Access Memory. Fungsi dari RAM yaitu menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh program atau sistem operasi saat perangkat sedang aktif. Cara kerja dari RAM yaitu membaca data yang mungkin dibutuhkan program atau sistem operasi dan menyimpan data tersebut secara sementara untuk memudahkan akses oleh CPU, kartu grafis, dan komponen lainnya. Yang ketiga, CPU atau Central Processor Unit. CPU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika serta logika atas data yang diambil dari informasi atau memori yang dimasukkan ke komputer. Cara kerja dari CPU yaitu mengambil instruksi dari memori, memprosesnya, dan menghasilkan output yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak. Selanjutnya yang keempat, hard disk dan SSD. Keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu menyimpan data pada komputer. Cara kerja dari hard disk yaitu menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data. Sedangkan cara kerja dari SSD menggunakan memori flash dan sirkuit terpadu untuk menyimpan data dalam bentuk sinyal elektronik. Yang kelima, chipset. Chipset berfungsi untuk mengatur aliran data dan komunikasi antara komponen-komponen elektronik dalam sebuah perangkat. Cara kerja dari chipset yaitu mengontrol aliran data dan instruksi antara pemrosesan yang berbeda, menentukan perangkat apa yang bekerja, mengontrol bus eksternal, change memory, dan beberapa peripheral, serta mengatur waktu yang sempurna untuk CPU. Yang keenam, fan. Fan berfungsi untuk mengeluarkan panas dan menggantikannya dengan udara segar ke dalam sistem. Cara kerja fan yaitu dengan membuang atau menarik hawa panas dari komponen hardware dan memasukkan udara yang lebih dingin. Yang ketujuh, VGA atau Video Graphics Adapter. Fungsi dari VGA yaitu untuk menerjemahkan tampilan ke layar monitor, menampilkan visual dengan kualitas yang tinggi, menyimpan data yang dikirim dari hard disk, dan memberikan data ke prosesor yang akan diproses. Cara kerja dari VGA yaitu mengambil data digital dari aplikasi yang sedang berjalan, mengubahnya menjadi format dan menampilkannya ke layar monitor. Yang kedelapan, monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Cara kerja dari monitor adalah menerima sinyal dari kartu grafis komputer, memprosesnya, dan menampilkannya di layar. Selanjutnya, port LAN. Port LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal, membuat koneksi internet kabel, meningkatkan kedalaan, dan mengakses internet serta komputer lain. Cara kerja dari port LAN yaitu menghubungkan kabel internet ke port LAN dan perangkat yang terhubung ke internet seperti modem atau router, kemudian hubungkan kabel ke komputer atau perangkat lain di ujung yang berlawanan. Selanjutnya, port USB atau Universal Serial Bus. Fungsi dari port USB menghubungkan perangkat eksternal ke komputer seperti mouse, printer, keyboard, dan lain-lain. Selanjutnya fungsinya adalah menyalurkan daya listrik ke perangkat yang membutuhkannya dan memungkinkan perangkat USB untuk dihubungkan satu sama lain serta mentransfer data digital.
Cara kerja dari port USB, yaitu perangkat USB dihubungkan dan diakui secara otomatis oleh sistem operasi. Ketika dihubungkan ke komputer, sinyal listrik dikirim melalui kabel USB untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung dan memulai komunikasi antara perangkat. Yang ke-11, port audio. Fungsi dari port audio untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal seperti speaker dan headphone. Cara kerja dari port audio yaitu menghubungkan perangkat audio seperti speaker dan mikrofon. Yang ke-12, HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Cara kerja fungsi dari HDMI yaitu mentransfer data audio dan video ke perangkat tampilan digital seperti televisi. Cara kerja dari HDMI yaitu mentransmisikan sinyal audio dan video digital dari perangkat sumber ke layar. Yang ke-13, keyboard. Fungsi dari keyboard adalah sebagai alat untuk menginput data berupa simbol, huruf, dan angka. Cara kerja dari keyboard yaitu mengubah tekanan tombol menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh komputer. Setiap kali pengguna menekan tombol tersebut pada keyboard, saklar di bawah tombol terhubung mengirimkan sinyal elektronik ke prosesor komputer. Yang ke-14, mouse. Fungsi dari mouse yaitu membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Cara kerja dari mouse yaitu bekerja berdasarkan prinsip penginderaan gerakan. Ketika pengguna menggunakan mouse di permukaan datar, sensor di bagian bawah mouse akan mendeteksi gerakan tersebut dan mengirimkan informasi tentang pergerakan tersebut ke komputer. Yang ke-15, printer. Fungsi dari printer yaitu untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Cara kerja dari printer yaitu mengirimkan sinyal elektronik dari komputer ke papan kontrol printer. Papan kontrol kemudian menginterpretasikan sinyal-sinyal ini menjadi instruksi untuk kepala cetak atau kartitoner, kemudian kepala cetak atau kartitoner mencetak dokumen atau gambar ke kertas. Yang ke-16, speaker. Fungsi dari speaker yaitu mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Cara kerja dari speaker yaitu mengubah sinyal elektrik ke frekuensi suara melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggertakkan udara sehingga terjadilah gelombang suara yang dapat didengar. Yang ke-17 adalah power supply. Fungsi dari power supply adalah mengonversi tegangan listrik dari sumber daya eksternal ke tegangan yang diperlukan oleh komponen dalam sistem seperti motherboard, prosesor, dan kartu grafis. Cara kerja dari power supply yaitu menggabungkan komponen elektronik secara terus-menerus, mengaktifkan dan mematikan frekuensi yang sangat tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.